Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi kenaikan harga minyak mentah global yang melonjak tajam seiring perang antara AS Israel dan Iran yang menyebabkan Selat Hormuz ditutup. Airlangga bilang setiap ketegangan di kawasan itu hampir pasti berdampak pada pasokan minyak global. Pemerintah akan melihat eskalasi ke depan untuk mengantisipasi dampak ke Indonesia. Salah satunya kerjasama dengan pasokan selain di Timur Tengah. Udah pasti yang terganggu adalah suplai minyak, dan suplai minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu, belum juga Red Sea. Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlangsung. Ya kan pemerintah sudah punya MOU untuk mendapatkan suplai dari non Middle East. Misalnya kemarin Pertamina sudah bikin MOU dengan Amerika beberapa, dengan Chevron, dengan Exxon dan yang lain. Turut melirik Rusia nggak Pak? Apa? Turut melirik minyak Rusia nggak? Ya tentu kita monitor mana yang tersedia dan mana yang bisa diimpor. Iran menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur vital transit minyak global usai diserang Israel. Penutupan Selat Hormuz dilakukan pada Sabtu 28 Februari sebagai aksi balasan Iran terhadap serangan militer gabungan AS Israel. Selat Hormuz merupakan penghubung Teluk Persia ke Teluk Oman dan penutupan akan mengganggu pasar energi global. Ketegangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran berujung pada penutupan Selat Hormuz. Ini merupakan jalur utama minyak dunia. Dan memang Selat Hormuz yang ditutup oleh Iran ini menjadi dampak tersendiri bagi sejumlah negara terkait dengan pasokan minyak. Ditutupnya Selat Hormuz yang merupakan jalur utama minyak dunia. Lalu seperti apa antisipasi pemerintah Indonesia terhadap potensi meroketnya harga minyak di pasar dunia? Kita akan bahas bersama juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. Selamat petang Mbak Anggia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Cynthia, Mbak Cynthia. Mbak Anggia, kalau kita melihat ketegangan yang ada di Timur Tengah dan juga ditutupnya Selat Hormuz yang saat ini sudah diberlakukan oleh Iran, sebenarnya seberapa besar ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi yang melewati Selat Hormuz ini? Ya, kalau kita berbicara soal pasokan energi, Indonesia ini kan memiliki sumber atau source tidak hanya dari satu wilayah negara ya. Kita memiliki beberapa region yang untuk supply untuk baik itu BBM dan juga crude yang kita impor. Jadi bahwa ada kondisi geopolitik sekarang yang cukup, kalau kita bisa bilang sudah cukup memanas, berpengaruh atau tidak ya secara stok. Kita bisa bicara kalau stok untuk di dalam negeri tidak terganggu, tapi yang pasti ini akan menekan harga minyak dunia, Mbak Cynthia. Karena kondisi ini pasti sudah akan langsung berdampak. Kita tahu sekarang harga minyak dunia untuk Brent itu sudah di angka 78 sampai 79 US dollar. Artinya apa? Harga minyak meningkat dan tentunya akan ada tekanan juga terhadap harga di dalam negeri. Gitu. Kalau kita bicara asumsi APBN untuk harga minyak dunia ini kan saat ini di angka 70 US dollar per barel ya dengan ada kenaikan ini, dan kalau kondisi ini terus berlangsung yang pasti harga minyak juga akan semakin naik tentunya. Ini juga berdampak ke harga minyak di dalam negeri. Dan memang saat ini Mbak Anggia, harga BBM non subsidi sudah mengalami sedikit kenaikan. Lalu bagaimana Kementerian ESDM bisa mengantisipasi potensi kenaikan harga minyak yang mungkin saja jika ketegangan terus terjadi, harganya akan semakin meningkat?
Yang pasti pemerintah akan melakukan antisipasi semaksimal mungkin, karenanya besok ini Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia akan langsung memimpin rapat dengan Dewan Energi Nasional dan juga sejumlah kementerian terkait untuk Hmm. memantau, mengantisipasi kondisi geopolitik yang sekarang luar biasa ini agar tidak berdampak terlalu signifikan Hmm. terhadap kondisi internal kita di tanah air. Dan kalau kita berbicara harga minyak naik, tentunya tidak hanya kepada harga minyak non subsidi ya, harga Ya. minyak subsidi pun tentu akan terimbas dalam hal ini. Hmm. Artinya kalau kita bicara harga minyak subsidi naik, tentunya beban anggaran untuk subsidi juga akan pasti sudah terbebani, akan bertambah juga. Hmm. Namun demikian, pemerintah akan melakukan mitigasi, antisipasi terkait hal ini sehingga kita tidak terlalu berdampak. Seperti yang saya bilang tadi, kita memiliki beberapa sumber untuk pasokan minyak tidak hanya dari negara di Timur Tengah ya, kita Ya. juga punya dari macam-macam, baik itu dari Afrika, kita punya dari Amerika juga dan lain-lain. Oke, jika nanti sumbernya tidak berasal dari Timur Tengah dan tidak melewati Selat Hormuz, apakah ini juga akan meningkatkan harga? Mengingat jalur yang akan semakin jauh, tentunya harga minyak yang dijual akan semakin mengalami pelonjakan cukup ekstrim. Kalau bicara jalur, sebenarnya kan karena kita sumbernya tidak satu, tidak terlalu berpengaruh. Yang pasti harga minyak naik disebabkan karena tekanan harga minyak dunia yang naik. Lebih kepada itu sih Mbak Cynthia. Mhm. Mhm. Mbak Anggia, ini sekedar antisipasi. Presiden Trump menyebutkan bahwa serangan akan berlangsung kurang lebih sekitar 4 pekan. Jika memang nantinya harga minyak melonjak ekstrim, siapa yang akan menanggung beban terkait dengan peningkatan harga? Apakah akan dialokasikan kepada APBN atau mungkin justru masyarakat yang akan menanggung? Dalam artian harga BBM akan naik. Kalau untuk ini yang pasti pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam Hmm. artinya kalau untuk BBM bersubsidi sudah pasti akan menjadi tanggungan pemerintah dalam hal ini. Gimana caranya kita menjaga agar masyarakat daya belinya tetap terjaga, tidak terpengaruhi, tidak terdampak dari kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Mhm. Kalau koordinasi SDM sendiri dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi pasokan sudah ada sejauh mana sampai saat ini, Mbak Anggia? Besok Mbak Cynthia kita akan memaksimalkan karena besok Pak Menteri SDM akan memimpin langsung rapat Hmm. menindaklanjuti kondisi geopolitik yang luar biasa ini. Kita semua sama-sama kaget kan, seperti yang kita tahu Ya. kemarin Presiden baru saja di hari yang sama baru landing di tanah air dan serangan dari Israel ke Iran ini terjadi, sehingga semaksimal mungkin, secepat mungkin ini akan segera ditangani. Yang pasti masyarakat tetap tenang, karena Hmm. kalau bicara stok BBM kita masih aman, masih mencukupi. Mungkin Mhm. yang akan terdampak ya tadi seperti yang Anda sampaikan, karena harga minyak dunianya Ya. sudah naik, harga minyak naik pasti sedikit banyak akan berimbas terhadap harga, terutama untuk yang BBM non subsidi. Oke, yang dikhawatirkan ketika pasar energi global mengalami gejolak, ini kita akan masuk dalam fase panic pricing. Apakah skenario pemerintah sudah disiapkan untuk setidaknya menekan kepanikan di masyarakat Indonesia pada khususnya? Tidak hanya skenario pemerintah, di sini juga teman-teman media juga bertanggung jawab untuk tidak menimbulkan kepanikan tentunya di masyarakat. Kami juga mengajak bekerja sama agar teman-teman media juga memberikan informasi yang utuh, kemudian juga tidak menimbulkan kepanikan, menenangkan masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita dalam kondisi stok untuk BBM aman, dan ya, yakinlah pemerintah akan terus menjaga agar masyarakat tidak merasakan dampak yang signifikan terkait dengan kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Oke, baik, terima kasih juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia sudah berbagi Terima kasih informasi di Mbak Kompas Cynthia. Petang. Selamat sore Mbak Anggia. Selamat sore. Ya.